menjelaskan soal nomor 1B, yaitu alur selisih maju Newton. Nah, alur selisih maju Newton. Nah, dari nomor 1A kita sudah dapat bahwa komposisinya adalah A0 itu sama dengan Y0. Begitu adalah delta Y0 per apa? H. Lalu yang kedua A2 adalah delta pangkat 2 Y0 per 2 faktorial H pangkat 2. Lalu A3 adalah delta pangkat 3 Y0 per 3 faktorial H pangkat 2. Pangkat 3 maaf teman-teman, sesuai dengan barisannya pangkat 3. Lalu kemudian maka sampai seterusnya yaitu AN. Sampai AN kita dapat bahwa AN adalah delta pangkat N Y0 per N faktorial H pangkat N. Nah, itu untuk komposisinya. Nah, kemudian ini yang sudah kita temukan ini kita substitusikan ke polinom Newton. Nah, polinom Newton jadinya seperti apa? Ynx. Oke, Nx. Nah, yang pertama pastinya Y0 ditambah dengan apa teman-teman? Ya, ditambah dengan A1. A1-nya apa? Jadi delta Y0 per H dikali dengan jaraknya X dikurang X0. Nah, kemudian yang ke A2 ditambah dengan A2. Nah, A2 apa teman-teman? A2 adalah delta pangkat 2 Y0 per 2 faktorial H pangkat 2. Lalu dikali dengan jaraknya, yaitu X dikurang X0, lalu X dikurang X1. Lalu ditambah A3. artinya di sini delta pangkat 3 Y0 per 3 faktorial H pangkat 3, lalu dikali X dikurang X0, lalu X dikurang X1, lalu X dikurang X2, lalu ditambah sampai dengan seterusnya, sampai dengan AN tersebut. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita karena X1 itu sama dengan X0 ditambah PH ditambah H, lalu X2 itu adalah X0 ditambah 2H. Nah, maka X kurang X0 itu sama dengan P dikali H. Lalu X dikurang X1 itu adalah P kurang 1 dikali dengan H. Maka selanjutnya adalah X dikurang X2. Itu apa? Ya, P dikurang 2 dikali H. Nah, selanjutnya kedua, maka delta Y0 per H dikali X dikurang X0 sama dengan dia jadi delta Y0 per H dikali apa? Ya, PH. PH itu udah dapat kan sih? Ini X dikurang X0 nya itu jadi PH. Sudah? Nah, saya akan hapus dulu teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Oke, tadi delta Y0 per H itu jadi Y0 H dikali X dikurang X0, kan tadi jadi delta Y0 per H dikali apa? PH. Baru delta 2Y0 per H itu dikali dengan X dikurang X0, lalu X dikurang X1, maka dia jadi delta Y0 per H, delta 2Y0 per H dikali dengan PH dikali dengan apa tadi? X0 kurang X1, dia jadi P dikurang 1H. Oke, nah itu untuk si delta pangkat 2. Nah, untuk delta pangkat 3 jadi seperti apa? Delta pangkat 3 Y0 per H dikali X dikurang X0 dari X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Ya, jadi seperti apa teman-teman? Maka dia akan jadi sama dengan saya buat di bawah, berarti delta pangkat 3 Y0 per H lalu X PH lalu dikali P kurang 1H lalu dikali dengan P dikurang 2H dikali 2H. Oh, sorry, tadi kan di sini harusnya 2 faktorial H pangkat 2, ini 3 faktorial H pangkat 3, berarti 3 faktorial H pangkat 3. Nah, sudah seperti ini, berarti ada yang bisa kita eliminasi di awal. Eliminasinya apa? Nah, lihat kembali persamaannya. Ini bisa kita eliminasi hanya, ya kan? Ini juga hanya ada 2 yang bisa kita eliminasi, hanya kita bisa eliminasi yang ini, bisa kita eliminasi yang ini. Nah, yang H pangkat 3
3 berarti harus ada 3 H yang kita eliminasi. Berarti H yang satu, H yang pangkat 3 ini kita eliminasi dengan H pangkat ini, H pangkat 1 ini, H pangkat 1 ini, H pangkat 1 ini. Sudah? Oke. Nah, kemudian bentuknya jadi seperti apa ya kan? Nah, berarti bentuknya nanti jadi seperti YN X ya kan, YN X sama dengan Y0 ditambah del P delta Y0 ditambah dengan P kali P kurang 1 per 2 faktorial dikali dengan delta angka 2 Y0 ditambah dengan P kali P kurang 1 dikali P kurang 2 ya kan. Nah, per 3 faktorial kali delta pangkat 3 Y0. Nah, kemudian sampai dengan yang ke N artinya yang kesekian. Berarti P dikali P kurang 1 lalu dikali P kurang 2 dikali dengan P dikurang N tambah 1 per berapa, per N faktorial dikali delta N Y0. Nah, inilah untuk rumus alur selisih maju Newton. Terima kasih. Lanjutkan soal nomor 2, yaitu kita masih di selisih alur maju. Jadi saya akan menyelesaikan soal nomor 2, yaitu kita disuruh untuk mentaksirkan populasi kota pada tahun 1892. Kita juga dikasih populasinya 46, 66, 81, 93, 01. Nah, sekarang tugas kita adalah kita harus cari dulu atau kita buat dulu tabel selisih majunya. Tabel selisih majunya yaitu terdiri dari Y, delta 2Y, delta 3Y. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus cari selisih dari selisih dari X terbesar yang paling besar ke yang kecil. Berarti gimana caranya? Berarti dari 66 ke 46 selisihnya berapa? Selisihnya 20 ya. Berarti di sini selisihnya 20. Nah, dari 81 ke 66 selisihnya adalah 15. 93 ke 81 selisihnya ya 12. Lalu dari 101 ke 93 selisihnya adalah ya 8. Nah, kemudian untuk delta 2Y juga sama. Kita harus cari selisihnya dari selisih yang ini ke selisih ini. Berarti dari 15 ke 20 selisihnya berapa? Minus 5. Selisihnya berapa? Minus 3. Ya, dari sini ini ke sini minus 3. Kemudian dari ini ke sini berapa? Dari sini ke sini kita dapatnya 4, minus 4. Berarti ini ke sini berapa? Minus 2. Ini ke sini 1. Berarti yang keempat delta 4Y. Berarti 1 ke 2 minus 1. Nah, sekarang kita mau cari nilai P-nya itu berapa? P itu berapa? Nah, cara mencari nilai P adalah P sama dengan X dikurang XN dikurang X0 per H. Nah, XN-nya ini X yang ke X dikurang X0. Berarti kita harus mencari 1892, ya kan? XN yang kita cari adalah 1892 dikurang dengan X yang X0. Berarti X0-nya berapa? 1891 per H-nya berapa? Nah, untuk mencari H, kita harus lihat selisih dari ini ke sini adalah ini adalah 10 tahun, maka H-nya juga akan 10. Nah, P sama dengan berapa? Berarti 1 per 10. Berapa P-nya? Sama dengan 0,1. Itulah untuk P-nya. Nah, setelah dapat pastinya, kita masukkan dia ke mana? Y adalah, kita langsung aja ke rumusnya, karena kita sudah tahu tadi. Kita langsung substitusikan aja, karena kita sudah tahu tadi rumusnya. Nah, berarti Y adalah 46, terus dikali ditambah 46, Y0 nya kan 46 ya kan. Nah, ditambah 0,1 ini P-nya kali berapa? Kali 20, lalu 0,1 lalu kan 0,1 dikali berapa? Iya, minus 0,9. Lalu per 2 dikali minus 5 ditambah, nah ini untuk yang pertama ya kan, baru yang 0,1 dikali minus 0,9 dikali dengan ya minus 1,9 per berapa? Per 6. 3 faktorial adalah 6. Lalu dikali dengan 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan dia. Y sama dengan berarti 46. Hasilnya ini nanti dia jadi tambah 0, ini bisa kita dapat 2 ditambah 0,225 ditambah 0,057. Nah, setelah itu kita dapatlah nanti hasilnya. Berarti Y1895 hasilnya berapa? 48,28 ribu jiwa. Oke, nah sekian dari pemaparan video saya ucapkan terima kasih.